Tuhan sertamu. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 17 sampai 18 dilanjutkan ayat 25 sampai 27. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyembelah, Yesus di tengah-tengah. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, para remaja, dan juga anak-anak, tak lupa juga para muda yang lainnya. Pada permenungan kali ini, kita mendengar bagaimana Yesus menyampaikan pesan kepada ibunya dan juga kepada muridnya. Tadi Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya ia berkata, "Inilah ibumu." Apa yang disampaikan dalam Injil hari ini menguatkan juga apa yang saya sampaikan pada hari sebelumnya. Bahwa Yesus tidak mengabaikan keberadaan Bunda Maria. Yesus menempatkan Maria tetap sebagai pribadi yang istimewa, baik bagi dirinya, tapi juga bagi para muridnya, bagi para pengikutnya. Dulu dalam permenungan saya berkaitan dengan kutipan ini, saya seringkali berhenti hanya pada melihat di sini Yesus menitipkan ibunya kepada para murid. Tapi ketika saya mencoba merenungkan kembali, mencoba melihat perjalanan, baik perjalanan hidup saya sendiri, tapi juga perjumpaan-perjumpaan saya dengan umat selama sekian puluh tahun sebagai imam, saya menemukan bahwa di sini Yesus bukan hanya menitipkan ibunya kepada muridnya, tetapi dia juga menitipkan muridnya kepada ibunya. Menitipkan siapapun yang mengikuti dia kepada ibunya. Kalau kita perhatikan yang pertama-tama tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah, "Ibu, inilah anakmu." Baru kemudian mengatakan kepada murid, "Inilah ibumu." Artinya Yesus tidak hanya memperhatikan, menempatkan Maria untuk berada di tengah murid-muridnya, tapi juga menempatkan Maria sebagai ibu bagi para murid. Dan kita tahu, minimal dalam perjumpaan saya dengan banyak umat tadi, dalam perjalanan banyak orang, atau mungkin lebih banyak orang, lebih merasa nyaman untuk berbicara dengan ibu ketika ada persoalan daripada dengan bapak. Bukan mengatakan bapak tidak penting, bukan. Tapi secara otomatis kebanyakan orang mengatakan lebih mudah berbicara dengan ibu. Maka ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, "Inilah ibumu," di situ Yesus memberikan tempat kepada muridnya, termasuk juga kepada kita yang mengaku murid Yesus,
untuk datang kepada Maria. Dan ini berarti juga menambahkan sisi lain yang kemarin sudah saya katakan. Bahwa Maria menjadi tempat bagi kita, boleh katakan, untuk mengadu. Untuk menyampaikan harapan-harapan kita. Oleh karena itu, setiap orang yang mengaku murid Kristus boleh menempatkan juga Maria sebagai ibu kita, di mana kita boleh datang kepadanya untuk berbicara, untuk mengungkapkan, berbagi pengalaman, berbagi suka, tapi juga berbagi duka. Maka ini juga bisa jadi menjadi salah satu alasan mengapa di dalam perjalanan Gereja Katolik, devosi kepada Maria begitu kuat. Karena orang membutuhkan tempat untuk berbicara. Secara tentu dalam konteks spiritual. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan bulan Maria ini, mari kita juga datang kepada Bunda Maria. Kemarin saya katakan, mari undang Bunda Maria dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Biarlah Maria mendengarkan, memahami, dan mengungkapkan apa yang sedang kita hadapi kepada Yesus Sang Putra. Berbahagialah, karena Yesus berkata, bukan hanya kepada murid yang dikasihinya tadi, atau murid pada zaman itu, pada zaman Yesus masih hidup, tetapi juga kepada kita. Inilah ibumu. Tuhan memberkati.